Halo sobat damai semua, balik lagi di sini di podcast bareng kita. Karena ini podcast episode pertama, gue di sini mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama gue di sini Diki, gue dari Duta Damai Dunia Maya Banten. Dan gue di sini nggak sendirian nih teman-teman. Gue di sini sudah ditemenin sama teman gue ini. Dia juga salah satu anggota dari Duta Damai Dunia Maya Banten. Bisa memperkenalkan diri bang, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dava dan saya anggota Duta Damai Dunia Maya Banten. Nah, kalau Bang Dava ini dari tim apa ya? Dan juga divisi apa gitu? Kalau saya bekerja di bidang DKV dan saya tim YouTube dan podcast. YouTube dan podcast. Iya. Oh, berarti ini salah satu proyek Bang Dava ya? Kebetulan ini salah satu proyek tim kita. Kalau boleh kasih tahu kita nih ke penonton semua juga, tim YouTube dan podcast itu proyeknya apa aja dan tujuannya apa? Kalau di tim kita membuat konten kreatif melalui situs YouTube, Kang. Ya. Di konten itu banyak macam-macam. Bisa jadi kita membuat konten berita acara, bisa membuat konten film pendek, bisa membuat konten podcast seperti ini gitu. Berarti memang benar gitu ya teman-teman. Ini salah satu konten dari Bang Dava. Nah, selain dari tim YouTube dan podcast, emang Duta Damai itu ada tim apa aja sih? Di Duta Damai Dunia Maya Banten kita dibagi jadi 3 tim, yaitu tim YouTube dan podcast yang sudah saya sebut, tim web blogger, dan tim media sosial. Kalau proyeknya per masing-masing tim itu bisa dijelasin. Untuk divisi web blogger, mereka kontennya itu membuat artikel-artikel perdamaian melalui situsnya, yaitu dutadamai.id gitu. Dan divisi sosial media, mereka pun sama membuat postingan-postingan berupa visual design yang ditampilin di situs-situs mereka seperti di IG, Twitter, dan Facebook. Jangan lupa follow IG-nya, kita ada 3 akun, yaitu Duta Damai Banten, Serosawan.damai, dan Duta Rebahan. Itu ya teman-teman, bisa di follow tuh, dicari Instagramnya, di like juga, jangan lupa juga di share itu kita damai gitu ya Bang Dava ya. Iya benar Kang Diki. Kang, baru ingat deh, ngomong-ngomong kita itu siapa sih? Duta Damai itu sebenarnya apa gitu? Ya, sebenarnya tadinya itu Duta Damai itu dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mereka itu membentuk yang namanya PMD atau Pusat Media Damai, di mana tugas dari PMD itu menangkal isu-isu radikal terorisme yang ada di media sosial gitu kan. Jadi lebih ke cyber dan internet gitu. Tapi akhirnya PMD ini tidak bisa bekerja sendiri, makanya PMD ini membentuk yang namanya Duta Damai di setiap provinsi. Sejauh ini sudah ada 13 provinsi kalau tidak salah ya. Jadi mereka itu membentuk yang namanya Duta Damai yang isinya itu kaum milenial seperti kita ini yang sering juga ada di internet gitu. Makanya kita ini dipilih karena hal itu gitu tuh. Gitu Bang Dava. Lalu untuk Duta Damai Banten sendiri kapan dibentuknya? Ya, Duta Damai Banten sendiri itu sebenarnya belum lama dibentuknya. Itu tanggal 25 April tahun 2018. Waktu itu eh, seleksinya itu dilakukan secara wawancara dan juga pembuatan produk. Produknya ini ada beberapa jenis produk yang ada. Ini tuh yang pertama ada tulisan untuk divisi blogger. Lalu ada juga yang membuat seperti poster-poster damai, dan yang terakhir itu mungkin untuk bidang IT itu dia membuat suatu website gitu Bang Dava. I see. Gitu ya Kang ya. Iya. Terus nih Bang Dava, gue sebenarnya masih ada yang satu pertanyaan lagi nih Bang Dava. Jadi ini kan nama podcast itu podcast bareng kita nih. Iya. Ya kan? Ini kan udah kita nih kan, udah berdua nih. Makanya sebenarnya tujuan dari dibentuknya podcast ini apa sih Bang Dava? Nah, tujuan kita ada podcast ini itu tuh untuk menyebarkan informasi ataupun podcast menjadi ruang publik untuk diskusi hal yang terjadi di
dunia maya ataupun dunia nyata, berita-berita yang atau isu-isu yang sedang ramai atau sedang hangat lah gitu. Berarti lebih mengikuti ini juga ya zaman. Iya, ikuti zaman. Karena kan kita tahu podcast itu banyak di mana-mana. Pasti. Kang Diki, kita kan udah ngebahas tentang Duta Damai ya. Saya mau ngebahas tentang salah satu postingan oleh seru-seruan.damai, yaitu mengenai vaksinasi. Sekarang kan banyak nih hoax atau berita-berita misinformasi tentang vaksinasi. Ya jadi menurut gue gini ya, masyarakat itu masih banyak yang kemakan isu hoax dari coronavirus dan juga vaksin itu sendiri nih Bang Evan. Ya. Makanya masyarakat itu jadi bingung, bahkan nggak mau itu divaksin. Lalu untuk updatean sekarang seperti apa Bang? Ini gue melansir dari Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia per tanggal 6 Februari tahun 2021. Sebanyak 12.156 orang terpapar COVID, sehingga menyebabkan total ada 1.147.010 orang terpapar COVID. Bagus juga ya. Iya, tapi ada berita baiknya juga nih, yaitu sebanyak 12.204 orang itu dinyatakan sembuh. Jadi totalnya itu ada 939.184 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Tapi ada berita dukanya juga nih Bang Dava, yaitu sebanyak 191 orang dinyatakan meninggal, sehingga menyebabkan total ada 31.393 orang dinyatakan meninggal. Nah, itu kan tadi gue udah ngejelasin masalah perkembangan COVID-19 di Indonesia ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin COVID, tentu kita ngomongin vaksinnya juga dong. Sebenarnya di Indonesia ini ada berapa jenis vaksin sih yang bakal dipakai, dan juga mereka itu berasal dari mana aja sih Bang? Nah, dilansir dari health.detik.com, saya ngambil postingan dari sosowan.damai. Jenis vaksin COVID-19 itu ada 5 kan? Yeah. Yang pertama itu ada Sinovac atau disebut CoronaVac, yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi asal Cina. Vaksin dibuat dengan teknologi inactivated virus, alias memanfaatkan virus yang sudah dilemahkan. Yang kedua ada Novavax, yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Vaksin ini dibuat dengan memanfaatkan sebagian kecil protein dari virus corona yang dipakai untuk menginfeksi sel. Yang ketiga ada AstraZeneca Oxford, dibuat dengan teknologi memanfaatkan virus penyebab pilek adenovirus dari simpanse yang sudah dimodifikasi. Yang keempat ada Pfizer BioNTech, dibuat dengan teknologi messenger RNA atau disebut mRNA. Vaksin tidak mengandung virus hidup. Dan terakhir ada COVAX. COVAX adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk oleh WHO, Gavi Alliance, dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations atau yang disingkat CEPI. Nah itu teman-teman ya, itu jenis vaksin yang bakal dipakai di Indonesia beserta dengan kandungannya. Ya. Saya mau nanya nih, kira-kira target vaksinasi ini ada tahapannya nggak? Dan di Indonesia ini bagaimana kan? Ya. Ini saya lagi-lagi melansir dari Instagram Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini tentang target vaksinasi COVID-19. Pada tahap 1, sebanyak 1.048 orang tenaga kesehatan akan dilakukan vaksinasi dan terbagi menjadi 34 provinsi. Selanjutnya di tahap 1 juga ada 17,4 juta petugas publik dan juga 21,5 juta lansia. Lansia ini batas umurnya itu di kisaran umur 59 tahun. Sementara untuk tahap 2-nya itu sebanyak 63,9 juta masyarakat yang berada di resiko penularan tinggi. Dan juga ada 77,2 juta masyarakat lainnya. Ini dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Ya, update sementara vaksin bagaimana kan? Ya ini juga salah satu postingan dari Instagram Kementerian Kesehatan.
update sementara vaksin per tanggal 7 Februari tahun 2021 jam 14.00 sudah sebanyak 784.318 orang itu divaksinasi. Berarti ini tahap 1 dan ini berarti tenaga kesehatan. Nah, sementara tahap 2-nya juga sudah dimulai, sudah ada sekitar 139.131 orang yang sudah divaksinasi nih Bang Dafa. Nah, terakhir mungkin gue mau ngasih kesimpulan juga nih buat teman-teman semua bahwa coronavirus itu masih ada, COVID itu masih ada dan juga masih sangat berbahaya kalau kita melihat dari angka kematiannya juga. Yang kedua, mungkin teman-teman nanti bisa meningkatkan 3M-nya diperbaiki. Itu ada mencuci tangan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker nih kayak kita nih. Siap. Dan juga mungkin masukannya untuk pemerintah 3T-nya itu diperbaiki. 3T itu ada testing, tracing dan juga treatment. Dan yang terakhir untuk masalah vaksin. Vaksin ini sudah dinyatakan halal dan suci itu menurut MUI. Makanya kalau menurut saya nggak usah lah kita kemakan isu hoax yang nggak penting itu Bang Dafa. Gitu sih kalau dari saya. Jadi karena udah ada vaksin, masyarakat harus gitu ya, mumpung gratis. Iya, masyarakat dimohon untuk melakukan vaksinasi sesuai dengan tahapannya. Kalau mau sehat harus disuntik. Betul itu. Ayo suntik vaksin. Nanti kita udah kelar bahas virus dan vaksin nih. Ya. Mumpung ini masih awal tahun 2021, saya ingin nanya deh, resolusi Duta Damai Banten apa? Ya, jadi perlu teman-teman ketahui juga ya, Duta Damai Banten ini pada tahun 2021 ini menjalin kerjasama dengan Kesbangpol atau Kesatuan Bangsa dan Politik, di mana kita nanti bakal kolaborasi dengan Kesbangpol untuk membentuk 3 kegiatan besar. Itu yang pertama ada Road to School dan Kampus. Jadi Road to School dan Kampus ini kita nanti nih jadi anak-anak Duta Damai Banten ini bakal datang ke sekolah-sekolah adik-adik SMA untuk memberikan pelatihan dan juga materi tentang radikalisme, terorisme dan hoax itu, dan juga sasaran keduanya itu di kampus-kampus yang ada di Provinsi Banten. Terus yang selanjutnya itu ada lomba 1000 puisi untuk Indonesia yang nantinya hasilnya akan dibentuk dalam suatu buku. Oh gitu. Iya, dan yang terakhir itu ada kegiatan Peace Camp atau kemah damai. Itu nanti kegiatannya di akhir tahun, semoga aja bisa terlaksana. Kemahnya ini nanti bakal diikutin oleh beberapa orang perwakilan dari setiap sekolahnya yang ada di Provinsi Banten. Asik. Nah, kamu sebagai anggota Duta Damai ini harapannya apa? Ya, harapan gue sih sebenarnya mungkin sama ya sama anggota lain gitu kan. Untuk Duta Damai Dunia Maya Banten sendiri, harapan gue semoga aja 3 kegiatan yang tadi itu bisa terlaksana, itu yang pasti diharapkan. Terus selanjutnya semoga Duta Damai Banten ini semakin berkembang, termasuk podcast ini semoga berkembang podcast ini. Siap. Terus harapannya juga semoga anggotanya semakin kompak sehingga kita bisa terus menyuarakan berita-berita positif di sosial media. Mungkin itu sih dari Bang. Kalau dari Bang Dafa gimana nih? Wah. Harapannya untuk Duta Damai? Saya mah cukup satu yang harapannya. Apa tuh? Semoga virus ini cepat berlalu agar kita semua bisa berkumpul. Oh gitu. Iya. Berarti berkumpul secara langsung gitu. Secara langsung semua sama seluruh anggota Duta Damai. Iya, itu harapan mungkin semua orang ya Bang. Iya. Mungkin itu saja yang kita bahas ya hari ini ya. Oh iya, cukup lah. Ini udah waktu untuk istirahat ya, yang mana? Iya, makanya mungkin nanti teman-teman jangan lupa lihat kita juga di Spotify, dengarkan kita di Spotify. Iya. Apa akunnya? Bareng kita. Ya, itu di akun Spotify-nya Duta Damai Banten, di podcast bareng kita. Terus kita juga ada di YouTube. Di YouTube-nya apa namanya, Bang?
Duta Damai Banten. Nah itu juga jangan lupa di share, di komen, di subscribe, di like, dan ditonton semua konten kita yang ada di situ. Yes. Terus jangan lupa juga follow Instagram dari Duta Damai Banten. Iya. Terus ada Surosoan Damai, Surosoan.damai Surosoan.damai, dan Duta Rebahan. Duta Rebahan. Nah itu juga jangan lupa di follow. Terus jangan lupa juga follow Instagram kita berdua di Diki_Gagan dan juga Dapa Winata. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Thank you dan semoga ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye. Bye bye. Salam damai. Salam damai.